itemnya sudah saya kirim juga di grup ya, di grup. Nah, nanti silakan di download. Halaman 28. Nah, yang ini. Nanti bisa dibaca ya. Ini karena temuannya itu termasuk, teman itu termasuk versi lama ini, tahun 82, 84, 86, ini termasuk laris ya. Termasuk laris. Saat ini sudah versinya 4.4 ya, 4.4. Sehingga saya titik tengah ini saya ngirim di video itu di baik on class maupun di grup itu saya pakai versi yang 3.0 yang ini berarti tahun 80-an lah ya, tahun 88, 93 ini masih dipakai. Tapi yang versi 3.5 atau 3.0 itu hanya cocok untuk laptop yang bitnya, environment-nya 32 bit ya, 32 bit. Nah, bagaimana mendeteksi laptop Bapak Ibu 32 bit ya. Jadi kalau laptopnya 32 bit, maka Anates yang saya kirim di di WA itu cocok ya, cocok. Maka Bapak Ibu langsung ke sini ya. Saya stop screen dulu. Itu cara mendeteksi bitnya itu sudah saya kirim juga di video ya, di video itu. Ini ada pakar komputer itu bisa di share. Nah, yang pertama Bapak Ibu klik, ini sudah terlihat ya. Sampun, Nah, nanti Bapak Ibu pakai mouse, nanti klik yang star ini, klik yang kanan, nah klik kanan sudah. Nanti kemudian diklik yang sistem, klik yang sistem. Nah, nanti ternyata laptop saya ini adalah ya environment-nya 64 bit ya, 64 bit. Jadi kalau 64 bit itu untuk ngeran data software itemman versi 3.0 itu tidak support ya, tidak support. Jadi yang itemman yang saya kirim itu tahap pertama adalah tahap 3.0 versi lama ya, versi lama hanya cocok untuk 32 bit ya. Saya punya laptop jadul. Punya laptop jadul itu 32 bit masih support. Bahkan disertasi saya masih menggunakan versi lama ya, masih bisa dipakai begitu. Itu 32 bit ya. Jadi nanti Bapak Ibu cek dulu laptopnya ya, rata-rata sih ini laptopnya bagus-bagus, berarti 64 bit. Nah, berarti nanti saya kirim software yang menggunakan support 64 bit ya, 64 bit. Ya, salah satunya nanti adalah menggunakan tambahan namanya program DOSBox ya. Jadi Bapak Ibu perlu jika ingin ngeran data menggunakan itemman versi lama, maka diperlukan namanya software tambahan yaitu DOSBox. Ya, begitu. Kemudian ada yang terbaru yang 4.4, 4.3 mau kita ajarkan mungkin insyaallah pekan depan. Jadi sehingga tidak perlu lagi diperlukan program tambahan, cukup dengan install itemman program 4.3. Nah, gitu 4.3. Saya kira begitu. Ini hanya untuk pembeda ya,
pembeda saja. Kembali ke sini. Ya. Ya, program ini digunakan untuk menganalisis data file. Ya, ini formatnya adalah DOS. Jadi dulu apa namanya kita mengalami apa yang disebut dengan lab komputer menggunakan operasi DOS ya, operasi DOS. Ini masih pakai DOS ya, yang versi lama ya. Kemudian dapat men-skor dan menganalisis soal pilihan ganda sampai 30.000 ya, 30.000 siswa, 250 butir soal, termasuk banyak ya. Ya. Kemudian menganalisis tes yang terdiri dari 10 skala subset dan seterusnya, nanti bisa dibaca lah ya, bisa dibaca. Nah ini yang pertama, yang ini disebut dengan data kunci nih. Jadi harus dibuat ini. Jadi baik nanti software 4.4 tetap harus mengetahui dasar-dasarnya ini. Nah, gitu. Maka kita ajarkan. Saya lompat ya. Ini terlalu apa namanya? Terlalu kecil. Nanti Bapak Ibu langsung ke sudah saya kirimkan. Nah, yang ini sudah saya kirim di grup itu ya. Sudah saya kirim di grup. Judulnya ini analisis butir soal ya, analisis butir soal menggunakan itemnya. Nah, itemnya yang ini ya. Ini versinya masih berapa nih? 3.0. Jadi versi lama ya. Versi lama nggak apa-apa, versi lama. Karena saya belum tahu laptop di tempat yang Bapak Ibu punya itu berapa bit. Nah, begitu. Nanti silakan laporan ya. Ada tidak yang bitnya masih 32 ya. Yang kalau masih 32 berarti saya mau mengajarkan gitu. Tapi kalau bitnya 64 ya nanti diajarkan tapi menggunakan namanya DOSBox. Sudah saya kirim juga ya. Baik saya yang pakai versi 3.0 ya. Ini berarti versi lama. Windows-nya biasanya Windows berapa ini? 7 ya. Ini aslinya nih. Asli ini 82, 84, 86 ya, 88. Ini karena internasional itu laris sekali ini ya. Beda dengan Anates. Anates kan lokal ya. Jadi ini selalu ada pembaruan. Bahkan kakak kelas apa namanya Anda itu menulis tesis juga tentang penyusunan analisis butir tes menggunakan program yang user friendly. Nah, user friendly. Itu pakai temen versi baru ya. Nah, itu nanti Bapak Ibu menggunakan ini ya. Menggunakan ini namanya bukannya pakai notepad ya. Pakai notepad. Notepad itu di mana? Notepad. Nanti klik saja notepad. Biasanya di aksesoris, Tad. Ya, betul. Ya, di aksesoris ya. Di aksesoris. Saya mau buka. Oh, harus keluar dulu. Di aksesoris betul. Ah. Ini sudah terlihat ya. Kalau apa namanya sudah sering pakai nanti biasanya di sini sudah ada apa namanya ditaruh di desktop ya, di desktop. Tapi kalau jarang dipakai ya itu lihatnya di aksesoris ya. Boleh dari sini juga boleh tuh. Notepad. Ini sudah terlihat ya Bapak Ibu? Sudah Ustaz. Sudah. Nah, ini notepad ini. Notepad. Nah, notepad.
Kemudian yang baris pertama 020 ya, 020. 020 apa artinya 020? Ya. Ini nanti sudah apa namanya? Saya ini programnya kelas ini. Bentar. Ya. Baik. Ya tadi di notepad yang ini. Ada 020, kemudian di spasi, ini O, kemudian spasi, kemudian N, kemudian spasi lagi, kemudian 10 ya. Sekarang yang 20, itu artinya bahwa, kecil aja ya, jumlah soal sebanyak 20. Jadi kalau yang kemarin kita praktekkan, soalnya berapa kemarin? Itu nanti bisa dipraktekkan ya, 020 berarti kalau soalnya 30 ya berarti nanti diganti 030. Kalau 25 berarti 25 ya. Kemudian di spasi, kemudian pakai O artinya tidak menjawab atau jawaban lebih dari satu. Biasanya nanti ini sistem ya. Sistemnya harus menggunakan seperti ini. Jadi kalau ini tempel gandeng pun nanti tidak bisa tidak bisa berjalan ya. Ini seperti ini, kemudian N ya, soal yang belum sempat dijawab ya, ini N, kemudian yang 10 berarti banyaknya karakter untuk identitas. Berarti nanti misalnya NIM, kemudian absensi itu misalnya karakternya sampai 10 ada, karena 100 itu nanti bisa dirubah di sini. Ada 10, ada 8 dan seterusnya. Kemudian yang bagian kedua ini namanya kunci jawaban, seperti yang kemarin di anak tes BC, BB, CC itu adalah kunci jawaban ya, kunci jawabannya. Kemudian yang 5555 ini artinya adalah option, pilihannya ya, pilihannya 5555 ini berarti anak SMA ya, A, B, C, D, E, ini berarti A sampai E ya. Kemudian yang yes, 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 ya, ini apakah semua akan dianalisis? Yes, yes, sampai terakhir ya. Sampai 20 soal, ya. Nah yang tadi, yang 10 karakter ya. 10 karakter tadi, ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10 karakter ini. Nah 10 karakter. Dari 01 sampai ke pilihan jawaban, jaraknya di sini adalah 10 karakter yang sama dengan ini, 10 karakter ya. 10 karakter. Jadi kalau di sini 9 berarti mulainya 10. Kalau di sini 8, di sini berarti 9 ya. Jadi ini dibuat lurus, karakternya 10 berarti masuknya ke 11. Kemudian ini nomor absensi 1, 2, 3 dan seterusnya, boleh nama. Kalau kemarin anak tes kan nama ya. Ini bisa nomor urut boleh ya, nomor urut. Karena tadi sampai 3.000-an ya, sehingga karakternya sampai 10. Ya, kemudian ini jawaban. Nah, kalau sudah nanti di shift S ya, shift S. Jangan lupa nyimpennya itu harus berbarengan dengan programnya ya. Satu folder, tidak boleh dipisah itu. Harus satu folder. Itemennya di folder itemen yang program tadi, kemudian yang ini data utamanya, inputnya itu juga di satu folder ya, satu folder. Nah, ini kalau sudah
Kita langsung ke video yang saya kirim ya. Ke video yang saya kirim, latihan itemen. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, nih saya menggunakan laptop jadul ini. Laptop apa namanya lama ya, laptop lama, tapi karena bitnya itu 32, maka support dengan itemen yang versi 3.0 ya. Sengaja saya menggunakan laptop lama jadul karena memang itu support dengan versi yang lama ya. Versi lama sehingga saya ini masih berisik ya karena apa namanya? Laptop lama itu sudah banyak kerusakannya sehingga agak bising. Ustadz izin bertanya Ustadz. Ya, silakan. Oke. Tadi awal untuk mengecek bednya itu ke start nih, Pak. Start kemudian sistem nih. Ya, start kemudian sistem. Di Sudah sistem ketemu? saya nggak ketemu Ustadz. Apa? Di sistem ditunggu sebentar nanti muncul. Oke. Terima kasih, coba lagi. Oke, betul Ustadz. Itu masih loading itu biasanya, Bu. Jadi ini saya pakai laptop jadul. Laptopnya seperti mana ya? Laptopnya yang ini. Nah, itu. Laptop kecil ini, tapi ternyata support ini ya. Terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Oh, terlihat. Ya, baik. Kita play yang apa namanya? Video yang saya kirim ya. Video yang saya kirim. Ya, kita lihat bareng-bareng. Saya tadi mencoba untuk merecord ya. Merecord. Ya, yang ini. Yang ini ya. Oh. Saya mulai dari mana ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat Bapak Ibu? Alhamdulillah rabbil alamin. Terlihat Ustaz. Oh iya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Terlihat itunya tapi apa namanya? Foldernya belum Oh, videonya. foldernya ya? Iya. Oh, belum. Kita akan belajar bagaimana menganalisis Ya, ini sudah itemennya. Masih foldernya Ustaz. Masih folder ya. Belum. Yang ini sudah ya. Sudah terlihat? Sudah. Ya, nanti Bapak Ibu, itemen yang saya kirim di WA itu disimpan dalam satu folder. Foldernya itemen yang ini, ya. Di C biasanya itu karena program, ditaruh di C. Kemudian file praktek saya kirim juga di apa namanya WA ya. Itu ditaruh juga bareng program itemen dan praktek dalam satu folder. Foldernya itemen di sini. Program praktek. Jadi jangan dipisah ya. Ya, kalau sudah lanjutnya ya selanjutnya mudah-mudahan bisa di-install ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Kita akan belajar bagaimana Sudah terlihat ya Bapak Ibu? soal menggunakan program Sudah. Sudah, Tat. Ini kita masih mencoba menggunakan versi lama, yaitu versi 3.0. Biasanya versi lama hanya cocok untuk laptop yang environment-nya 32 bit ya. Saya pakai versi lama, laptopnya juga lama, ini jadul, sehingga ini ada kendala di software ya. Baik, yang pertama, setelah Anda kopikan item dan data input di item, Anda masukkan dalam satu folder ya. Foldernya adalah item di sini. Kemudian yang kedua, Anda buka program ini, klik 2 kali. Ya, klik 2 kali. Kemudian yang selanjutnya, tadi nama itemnya adalah praktek ya. Nah, ini sudah mulai, mohon maaf bermasalah punya saya karena laptopnya laptop lama ya. Jadi nama filenya adalah praktek. Anda tulis di sini praktek. Praktek. Jangan lupa ekstensinya adalah txt ya. Kemudian enter. Outputnya out ya. Praktek. Praktek. Kemudian titik txt. Ya. Kemudian apakah ingin di scroll? Yes. Ya. Kemudian oke. Kemudian Ustaz, maaf nggak nampak di layar. Enggak nampak ya? SCR, Iya, ya. Oh gitu ya? SCR. iya. Ada, ya. Terima kasih. Ininya apa? Ini berarti harus stop dulu ya. Kebetulan kalau dipraktekkan itu menggunakan Zoom itu tidak support, jadi boleh-boleh mati ya, boleh-boleh mati. Saya coba sekali lagi ya, coba sekali lagi, mudah-mudahan bisa. Ini sudah nampak? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Latihan etemen ya? Iya. Ya, coba. Sudah, Tat. Ya, coba saya klik ya, mudah-mudahan bisa. Ada link YouTube-nya nggak, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi Sudah terlihat? wabarakatuh. Belum. Belum, Ustaz. Padahal sudah nampak ya? Atau saya bukakan dari sini, Tat? Bagaimana menganalisis butir soal menggunakan program. Bagaimana? Belum nampak ya? Belum. Belum. Belum, Tat. Belum. Padahal di sini sudah tampak ya. Assalamualaikum Jadi sudah tampak. warahmatullahi wabarakatuh. Atau saya bukakan dari sini, Ustaz? Ya, coba Mas Lutfi. Saya kirim di ini, apa namanya? Grup ya, Ustaz? Di grup ya. Coba dibuka dari situ. Latihan etemen ya. Yang ini, Ustaz, latih teman. Ya, latih teman. Assalamualaikum Sudah terlihat, Ustaz? Hanya suaranya ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Hanya suaranya? Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma Ya, shalli ala nampak, Muhammad seperti wa ala alihi wa ashabi ajmain. Hanya suara. Kita akan belajar bagaimana menganalisis Suara, butir ya. soal.
belum muncul. Iya betul, videonya, Videonya. memunculkan video. Saya mau praktek tapi laptop saya tidak support untuk ya seperti ini. Di Zoom itu apa namanya bela-beli mati itu ya. Jadi terpaksa tadi saya record ya. Di-upload di YouTube, Tad. Oh, diupload ya? Iya. Nanti kita Ustadz, biar selesai dilihat. pembuatan praktek di YouTube. Ya, baik-baik saya upload. Tapi barangkali mau dicoba dulu. Saya sambil upload. Ini sudah terlihat? Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah? wabarakatuh. Ya, yang ini. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Tapi tempat saya sudah nih, Mas. Kita akan belajar bagaimana menganalisis butir soal menggunakan program Itemen. Tapi program Itemen ini kita masih mencoba menggunakan versi lama, yaitu versi 3.0. Biasanya versi lama hanya cocok untuk laptop yang environment-nya 32 bit ya. Saya pakai versi lama, laptopnya juga lama, ini jadul. Sehingga ini ada kendala di software ya. Baik, yang pertama setelah Anda kopikan Itemen dan data input di Itemen, Anda masukkan dalam satu folder ya. Foldernya adalah Itemen di sini. Kemudian yang kedua, Anda buka program ini, klik 2 kali. Ya. Klik 2 kali. Kemudian yang selanjutnya, tadi nama Itemennya adalah praktek ya. Nah, ini sudah mulai, mohon maaf bermasalah punya saya karena laptopnya laptop lama ya. Tadi nama filenya adalah praktek. Anda tulis di sini praktek. Praktek. Jangan lupa ekstensinya adalah txt ya. Kemudian enter ya. Outputnya out ya. Praktek. Praktek. Kemudian titik txt ya. Kemudian apakah ingin di scroll? Yes. Ya, kemudian oke. Kemudian SCR prak ya. Prak. SCR praktek maksudnya ya. SCR ya. Praktek oke ya. Ini sudah. Nah, maka kemudian kita lihat hasilnya ya. Di sini tadi kan 2 ya. 2 sekarang sudah ada tambahan 2. Jadi dalam folder Itemen ini sudah berhasil dianalisis ya. Bagaimana hasilnya? Anda lihat di outputnya. Anda klik kanan, kemudian open with ya, open with notepad. Ya, ini biar rapi ya, biar rapi. Nah, ini sudah jadi nih. Nah, sudah jadi secara garis besar. Namanya alpanya. Ini yang disebut dengan reliabilitasnya 0,559. Ini termasuk tes yang kurang bagus ya, karena minimalnya adalah 0,7 ya, dan seterusnya. Kemudian number of itemnya adalah 20 ya. Kemudian peserta tesnya 25. Saya kira itu sekilas, nanti kita menganalisis per itemnya ya, per itemnya. Tapi secara global tadi sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Demikian, terima kasih. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Lutfi. Ini yang versi lama. Nah, sekarang yang 64 tapi pakai DOSBox. Diputar di WA saya, sudah saya kirim. Yang judulnya apa, Ustadz? Judulnya yang ini, Mas. Maaf, suara video trouble. Kan ada 2 video ya, bawahnya itu. 2 video. Sehingga perlu play bersama. Nah, itu ada 2 file itu.
sudah saya upload juga di YouTube ya. Yang membaca bit Ustadz, Ya, ya bukan atasnya lagi. cara melihat byte laptop. Berarti yang ini Mas. Ya, yang bit 64 itu. Bit 64. Oh Pak, oh ini udah terkirim di ini. Bentar, saya kirim lagi aja. Itu sudah terkirim di apa saya tampilkan ya. Ini karena sudah di on Oke. class. Di on class. On class. Nah, yang ini di on class. Saya kirim di on class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terlihat Bapak Ibu? Kita akan memulai praktek. Sudah Ustadz. Ini ada di on class ya. Ada di on class, itu sudah saya kirim. Program Atomen ini ada dua versi. Yang pertama adalah versi yang lama. Maka versi lama ketika dijalankan dengan laptop yang baru itu tidak support, maka harus ditambahkan atau di-download terlebih dahulu program desktop. Kemudian yang versi yang baru, Atomen versi baru, yang 4.3 itu tanpa desktop. Berarti yang 4.3 tidak saya sampaikan hari ini, biar ini tuntas dulu ya. Nanti yang tanpa DOSBox, hari ini yang pakai DOSBox, program lama dijalankan dengan komputer baru, tapi diperlukan DOSBox ya, pakai DOSBox. Nah, besok yang laptop yang 64 bit tidak usah pakai program DOSBox. Nah, begitu. Pada kesempatan kali ini kita akan menjalankan program analisis studi soal menggunakan Atomen yang versi lama. Nah, kalau caranya itu agak muter dulu ya. Jadi kalau yang tadi apa namanya bitnya 32 itu langsung selesai, hanya 4 langkah selesai. Tapi kalau pakai DOSBox itu langkahnya menggunakan perintah bertitik karena dia pakai masih operasi DOS ya, operasi DOS. Sebelum menjalankan program Atomen, maka teman-teman harus mendownload terlebih dahulu DOSBox-nya. Nanti di Classroom itu sudah kita attachment, sudah kita lampirkan untuk nanti diinstalkan ya desktop. Kemudian ini sesungguhnya aslinya yang program Atomen-nya yang ini ya. Kenapa tidak support? Karena ini versi yang lama itu dia environment-nya itu 16, sementara laptop yang baru generasi terbaru kan 36 atau 32. 16 atau 32 ya. Jadi masalah nanti ditambahkan saja desktop. Baik, kita langsung mempraktekkan. Nah ini untuk sampai kepada program Atomen, ini langkahnya agak banyak ya, agak banyak. Nomor 1 sampai 10 ya, pakai perintah bertitik. Teringat dulu tahun 90-an ya. Kita menggunakan PC itu pakai perintah bertitik. Nah itu yang ini masih menggunakan pakai operasi DOS ya. Asumsi kita desktop sudah di di-download dan sudah diinstalkan ya. Yang pertama kita buka program desktop-nya. Ini kita klik 2 kali. Ini muncul. Nah, ini desktop untuk memanggil program Atomen. Maka yang pertama adalah kita ketikkan ya. Kita ketikkan mounting. Kemudian
C. Jadi program item itu kemudian sama apa namanya input item itu ditaruh di folder di mana, biar disepakati saja kita masukkan dalam folder yang C. Kemudian titik C, titik 2, kemudian spasi, C kembali, kemudian titik 2, kemudian garis miring. Ya, ini drive C is mounted as local directory. Drive C itu sudah kita panggil. Kemudian selanjutnya kita ketik C, kemudian enter, kemudian lagi dir. Nah ini di C itu banyak file-filenya. Kemudian kita masuk selanjutnya, langkah yang kelima, kita tulis cd, kemudian tulis item, ketik saja it, kemudian di tab, maka nanti berketik sendiri ya. Nah ini item, kemudian enter, dan kemudian tulis lagi dir, kemudian enter. Nah ini, jadi di dalam drive C itu program item yang sudah kita kopikan itu di laptop saya itu ada 2 ya, ada 2 di program item-nya. Yang pertama adalah program item sendiri dengan ekstensi xc, kemudian input datanya itu lat, kita beri nama inputnya adalah lat. Jadi nama file boleh apa saja ya, boleh. Tadi kalau tadi praktek ya, ini kita lat boleh. Nanti boleh diganti apa saja. Kemudian setelah itu kita ketik kembali, tulis saja it, kemudian tab, nanti terketik sendiri. Nah, kemudian langsung di enter. Nah, inilah awal program item. Nah, jadi menggunakan DOSBox itu ada berapa? 10 langkah ya. 10 langkah, tapi kalau tanpa DOSBox, jika apa namanya environment-nya 16 atau 32, maka tanpa DOSBox ya. Jadi tadi ada 10 langkah ya. Kira-kira 10 langkah yang harus dilalui menggunakan laptop baru, tambahannya adalah DOSBox tadi 10 langkah. Untuk langkah-langkahnya sudah saya tulis di apa namanya di video ya, di video saya. Ini selesai, maka kemudian dilanjutkan. Karena saya menggunakan recordingnya itu pakai yang 15 menit sehingga harus dibagi-bagi ya. Juga memudahkan untuk apa namanya upload. Nah, maka dilanjutkan bagian kedua ya, bagian kedua. Lanjutkan run datanya. Kalau tadi kan sudah sampai DOSBox ya. Sudah sampai DOSBox. Lah sekarang sudah selesai DOSBox-nya, sudah langsung ke item. Jadi yang pakai versi lama menggunakan environment laptop yang jadul itu ternyata DOSBox-nya dilalui, sudah langsung sampai ke sini. Langkah-langkahnya sama dengan yang tadi. Saya melanjutkan ke bagian item-nya. Nama file item-nya adalah lat. Kita tulis lat, kemudian txt. Kalau tidak mau, nah biasanya kalau pakai DOSBox di enter tidak mau ya, maka diulang 2 kali enter. kontrol dengan enter. Nah, kontrol enter ya. Jika tidak output lat, tidak muncul, tambahnya kontrol enter. txt. Ya, kalau tidak mau kontrol enter. Ya. Do you want to score? Yes. Enter. Jika tidak mau, enter the name of score. Ya, kita mau ngasih nama
hasil akhirnya apa? Bebas saja di sini ya, bebas. Ya. SCR, SCR, TXT. Jangan lupa TXT ya. Jika tidak mau kontrol enter. Nah, ini sudah selesai. Item analysis is complete. Complete, berarti Ya, sudah kita selesai. lihat di, nah ini, kalau yang tadi kan di folder C, kemudian di C item itu hanya 2 ya, 2 item dan lat. Sekarang ini sudah sukses. Kalau sudah 4 berarti analisisnya sudah selesai ya. Untuk analisisnya coba kita lihat menggunakan cara bukanya klik kanan, kemudian ya, klik kanan. Ini sudah rapi ya, langsung saja boleh. So, outputnya. Ini enggak rapi ya. Outputnya. Biar Ini tidak begitu rapi. Nah, kalau biar mau dirapikan, bisa kita klik kanan, kemudian open with notepad. Nah, ini sudah rapi. Nah, ini sudah rapi. Inilah yang disebut dengan output analisis item. Ini secara keseluruhan ada 20 soal. 20 soal. Kemudian ada 25, ini statistiknya. jadi tadi dipotong ya, dipotong soalnya itu ada 29 ya. Aslinya 29 karena tadi dipotong. Kemudian yang dites ada 135 ya. Peserta tes 135. Asli soalnya adalah 29. Kita potong tadi karena panjang banget ya. Panjang banget. Jadi secara keseluruhan alfanya itu 0, alfanya 0,8. Ya ini hasil disertasi saya ini ya. Disertasi saya untuk apa namanya? Ini sudah termasuk bagus. Sudah bagus ini. Jadi tes yang kita buat tadi alfanya 0,8. Jadi sudah bagus. Ya, nanti dianalisis per item. Nah, nanti bagian analisisnya nanti lihat di dalam buku petunjuk. Saya kira untuk ngeran datanya sampai dicukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang hasil penafsirannya nanti lihat di pedoman ini ya, di pedoman ini. Hasil penafsiran kita masuk ke sini. Apa makna dari outputnya tadi ya? Outputnya. Nah, yang ini. Sudah terlihat nih Bapak Ibu? Nah, yang pertama ini ada sec number 1 ya, berarti yang dianalisis soal nomor 1 ya. Scale item nomor urut soal ya, nomor urut soalnya adalah 1 ya. Kemudian di sini ada prop correct, proportion correct ya, correct berarti proporsi siswa yang menjawab benar. Ini masuk dalam kategori indeks kesukaran soal ya, indeks kesukaran soal. Jadi prop correct adalah indeks kesukaran butir soal. Kemudian yang item statistik BISER ya, ada 2 rumus. Nanti dilihat di buku, itu rumusnya ada 2. Rumus BISER dan poin BISER. Nah, kita tidak mengharap dengan rumus-rumus ya, biar cepat saja kita gunakan pakai software ya. Kalau apa namanya, saya stop dulu. Kalau mau pakai rumus yang ini tadi BISER ya, panduan.
Nah, yang ini. Kan ada 2 rumus. Halaman Nah, yang ini halaman berapa nih? BISER, RBIS, RPBIS, dan RBIS. Nah, ini rumus-rumusnya ini. Ya. Nanti dilihat-lihat, dibaca-baca. Ya. RBIS, RPBIS ya. Berarti ini korelasi poin biserial. Ya. Kemudian ada yang juga menggunakan tanpa RPBIS, tapi poin biserial ya, korelasi biserial dan korelasi poin biserial. Nah, ini manualnya ini halaman 12 ya. Ini rumusnya. Yang ini RPBIS ya, saya stop. Kita langsung yang ini. Nah, balik lagi. Yang besar ya. Yang bis dengan poin biserial. Ini bagian belah kiri ya. Belah kiri. Kemudian ada yang belah kanan. Jadi ada 2 ini. Sebelah kiri dan sebelah kanan. Sekarang yang sebelah kanan. Di sini ada alternatif statistik Prof endorsing ya, proportion endorsing, artinya distribusi jawaban. Ini kaitannya dengan keberfungsian distraktor. Keberfungsian distraktor. Ini ada namanya penyebaran ya. Penyebaran. Penyebaran. Nanti apakah distraktornya berfungsi apa tidak? Nah, misalnya ya, itu nanti dilihat dari sini, prop endorsing-nya. Jadi kalau tandanya apa namanya negatif ya, tandanya negatif itu berarti dia berfungsi ya. Dia berfungsi. Nanti ada petunjuknya. Kemudian yang tanda bintang itu adalah kunci jawaban ya. Kunci jawaban. Yang selanjutnya nanti untuk poin besar ya, nilai besar dan poin besar ini tandanya positif ya. Tandanya positif ini. Tandanya positif. Berarti artinya apa nih? Peserta tes yang pintar ya, skor totalnya tinggi ya, menjawab benar pada butir soal nomor 1, ini nomor 11 misalnya. Sebaliknya peserta skor totalnya rendah menjawab salah ya. Jadi kalau yang tinggi menjawab benar, maka peserta skor totalnya rendah menjawab salah ya, menjawab salah. Ini sudah ada pedomannya. Nah, sementara yang negatif, tanda negatif ini ya, selain pada kunci menunjukkan pengecoh berfungsi. Ya, pengecohnya berfungsi. Jadi kalau peserta skornya rendah ya, maka memilih pengecoh sebagai jawabannya. Nah, jadi ini berarti berfungsi ya, yang negatif ini. Nah, dan seterusnya ini ada contohnya ya. Kemudian yang lain, yang statistik, yang alpha ya tadi ya. Yang alpha ini disebut dengan reliabilitas. Saya stop share, alpha. Ini kalau rumus manualnya seperti ini. Rumus manual. Rumus manual, yang ini. Nah, yang ini. Namanya reliabilitas skor. Nah, ini, yang ini. Jadi tadi yang alpha ya. Yang alpha. Ini cara mencari dengan rumus panjang ini. Rumusnya panjang.
Kalau 0,8 tadi sudah bagus ya. Sudah bagus. Ini cara rumusnya, tapi kita tidak menggunakan rumus, langsung saja pakai software ya. Pakai software. Kemudian yang ini. Ya, saya kira pengantar dari saya dicukupkan. Ada pertanyaan? Ustadz mau tanya, Ya, kalau untuk versi yang 4.4 berarti sama saja, Tad? jalannya beda. Jalannya beda. Ya, jalannya beda. Tapi dasarnya dari 3.3 dan 3.5. Ini apa namanya? Nanti dipecah menjadi 3 sub sih itu. Sub yang kuncinya, sub yang apa namanya jawaban responden, kemudian yang ketiga outputnya. Mungkin salah besok ya, salah besok kita pakai yang software baru saja ya. Tapi dasarnya harus dari yang lama begitu, dasarnya lama. Karena pembaruan dan ini termasuk yang laris sehingga versinya itu cepat berkembang ya. Kalau ini sudah internasional. Kalau yang kemarin Anates kan lokal ya. Lokal versinya tapi sudah 2 kali apa namanya versi itu. Mungkin yang pertama itu dicek dulu di laptop Bapak. Kalau rata-rata 64, mungkin saran saya tidak usah di apa namanya ditambahi DOSBox, tidak usah ya. Ini hanya pengetahuan saja DOSBox-nya itu. Tapi kalau mau eksperimen pakai DOSBox, ya apa namanya dicoba nggak apa-apa gitu. Ya. Mungkin Ustadz Edi kan biasa di komputer ini penasaran DOSBox-nya. Kalau bagus, saya kira apa namanya nanti bisa di-share ya, dipakai YouTube itu. Sudah punya channel YouTube, nanti bisa dimudahkan. Tapi yang jelas seringkali kalau DOSBox itu apa namanya merepotkan ya DOSBox ya, karena masih pakai perintah bertitik gitu ya, perintah bertitik. Jadi jalannya tadi 10 sudah saya tuliskan ya. Yang pertama mounting, di mana file foldernya disimpan begitu dan seterusnya. Kemudian bagian terakhir kita apa namanya menginginkan nanti pertemuan keberapa ya, ke-9 lah, ke-9 Bapak Ibu yang punya topik-topik yang sudah diambil, tugas-tugasnya itu nanti dijadikan sebagai book chapter ya, book chapter. Saya kirim book chapter yang sudah jadi. Ya. Ini contoh book chapter tahun kemarin ya, tahun kemarin. Saya kirim, topik-topiknya sudah diambil ya. Topik-topik yang apa namanya chapter-chapter yang kemarin sudah dibagi itu. Nanti pertemuan ke-9 setelah meet itu nanti dikirim di on class. Akan kita edit menjadi satu buku ya. Bukunya judulnya seperti ini ya. Ini sudah terlihat belum? Sudah. Ini kakak kelas kemarin ya. Kakak kelas berarti 20 mahasiswa ya. 20 mahasiswa tambahan saya. Ini saya dan Mas Rano, ini adik kelas ya. Ini sudah ada ISBN-nya. Sudah ada ISBN. Kalau bukunya belum nampak, Ustaz. Oh, bukunya belum nampak. Sudah nampak belum? Sudah. Ya, sudah. Sudah ya. Mungkin masih loading ya. Ini semuanya menulis, kemudian kita wujudkan dalam satu buku. Ini sudah ada ISBN-nya ya. Jadi kalau yang apa namanya
kita punya karya bersama, dan ini karyanya itu dipakai untuk akreditasi universitas. Mudah-mudahan 2022 itu universitas kita terakreditasi unggul, ya. Unggul ini sedang berupaya, ya. Kemarin sudah akreditasi internasional juga, tinggal universitasnya, ya, universitas. Itu dilihat dari karya mahasiswanya ini, berapa buku yang sudah dihasilkan, berapa jurnal yang sudah dihasilkan. Nah itu karena apa namanya, basicnya adalah basic output, ya, output. Ini nanti kita biayai. Kemudian bagian terakhir, nanti silakan ada apa namanya, ditambahkan biodata Bapak Ibu. Ini untuk rekam jejak, ya, untuk rekam jejak. Ini Ustadz Tarif, ya, Mudir Mahat Zamzam. Kemudian ada yang lain yang sudah Anda kenal, ya. Nah ini anggota dewan ini. Anggota dewan PKS dari Purbalingga, ya, Bu Sumarsi. Kemudian, nah ini Ustadz Faizar. Ustadz Faizar kebetulan kebagian apa namanya, itemen, harus mencari, ya, mencari. Kemudian bukunya seperti apa, covernya, ya, covernya saya carikan, ya. Ini sudah nampak, ya. Nah ini covernya ini. Covernya. Ya saya kira begitu. Untuk ketentuan itunya Ustadz. Oh ya, saya Berapa kirim, halaman? saya kirim untuk memudahkan. Saya sudah kirim video itu, namanya template. Namanya template. Jadi Bapak Ibu tidak usah apa namanya nyeting, sudah disettingkan itu menjadi satu buku. Namanya template. Nah, nanti ketikanya tinggal dipindah ke template, ya. Saya sudah kirim di atas di grup itu cara membuat Sudah. template, ya. Itu ya antara 10 lah, minimal 10 dengan Minimal. daftar pustaka 1,5. 1,5. Itu kalau 10 karena template-nya kecil itu sudah terlampaui 10. Ada pertanyaan? Nanti kalau itemnya yang 64 bit berarti ini tidak buat tugas ya Ustadz? Ya ini hanya istilahnya menampilkan saja. Nanti silakan yang 32 berarti lapor, yang 64 nggak usah lapor, ya. Karena nanti saya yakin semuanya 64, tapi barangkali ada yang punya 32 begitu. Kalau ada yang 32 kan saya sudah mengantisipasi khawatirnya tidak support begitu, ya. Jadi silakan yang 32 bit nanti apa namanya dikirim, Pak saya 32 bit, nah begitu. Berarti pas begitu, karena saya belum melihat, belum ngecek bitnya laptop Bapak Ibu berapa begitu. Hari ini tidak usah download DOSBox karena mau kita switch ke program yang terbaru yang 4,4 atau 4,3 sehingga tidak diperlukan lagi pakai DOSBox. Nah, begitu. Hari ini mungkin hanya apa namanya mencocokkan teorinya yang ada dalam buku, kemudian dalam praktek software, karena kalau di buku tidak bisa diajarkan, ya, harus dengan praktek begitu. Ada lagi? Matur nuwun Ustaz. Jadi kalau
ini termasuk keunggulan di PAI kita adalah pada softwarenya, analisis program. Jadi kalau mungkin di Yeyen tidak diajarkan, tapi ini menjadi ciri khas ya. Ciri khas PAI kita adalah pada pengembangan instrumen dengan berbasis pada software yang mungkin ada. Baik, nanti videonya saya kirim recording hari ini. Kemudian saya mengingatkan nanti pertemuan, harusnya sih pertemuan 7 ya, tapi kita pertemuan 9 saja, begitu pertemuan 9 nanti hasil Bapak Ibu menulis book chapter dikirim ke on class, nanti sebelum selesai ya mata kuliahnya sebelum selesai mudah-mudahan sudah terbit satu buku karya Bapak Ibu semuanya, sudah ber-ISBN begitu. Ada lagi pertanyaan? Masya Allah. Kalau tidak dicukupkan, saya. Cintanya Ustadz. Oh iya, silakan. Kalau tadi untuk pembuatan chapter itu temanya kemarin kan sudah milih Ustadz. Ya, iya betul. Ya itu bisa di-upload lagi Ustadz Oh gitu. tema-temanya. Ya baik. Ya, terima kasih Ustadz. Iya nanti mungkin juga laporan kemarin baru separuh kayaknya ya. Separuh yang belum milih sisanya berarti nanti yang sudah terpilih ya diteruskan ya, diteruskan. Nanti saya identifikasi kembali. Kemudian yang Bapak Ibu tidak usah ke perpustakaan UMP karena saya kemarin sudah ngirim file ya. File bagaimana cara mencari atau googling atau searching buku-buku untuk menulis tugas, untuk menulis tesis, untuk menulis makalah itu dengan cara googling, dengan cara searching ya. Itu caranya sudah saya share di depan di atas begitu. Tapi kalau mau nanti dipraktekkan ya boleh, tapi alangkah baiknya menggunakan Mendeley ya. Di Mendeley itu sudah 3-in-1 ya. Sudah mencari, kemudian sudah manajemen citasinya ya sudah praktis begitu. Itu dipakai di dunia penulisan internasional adalah pakai Mendeley atau pakai Zotero ya. Ya Zotero. Ya. Ada lagi? Baik, sisa waktu harusnya kan 2,5 jam. Nanti yang 2,5 jam, yang setengah jam dipraktekkan saja ya, atau diperhatikan mencari spesifikasi bitnya Bapak Ibu nanti itu. Nanti yang 32 laporan ya, biar saya tidak mencandra kembali. Asumsi saya ada yang 32 bit gitu ya. Jadi kalau tidak ada 32 berarti nanti pekan depan kita langsung pakai yang software terbaru begitu. Baik, kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini hadir semua 19, mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Amin. Tinggal 19 Tad. 19. 19 ya. Saya nomor 30 Tad loh. Oh tinggal 19. Ini yang terlihat sudah kurang 18. Ya oke, nanti silakan masuk di presensi on class nih. Saya pamit.